Ibu Bapak, saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, semoga semua kita ada dalam keadaan baik, dinaungi oleh kasih setia dan pemeliharaan Tuhan. Orang model begini pasti. Nah, itu judul cerita yang mengawali refleksi kita di dalam syafaat malam pada saat ini. Itu cerita lain yang dituliskan oleh Ajahn Brahm dalam buku Si Cacing dan Kotoran Kesayangannya. Dikisahkan satu saat seorang perempuan yang mengenakan gaun pudar menggandeng suaminya yang juga berpakaian sederhana dan agak kusam turun dari kereta api di Boston dan berjalan menuju Harvard University. Di dalam kompleks itu mereka langsung masuk ke dalam gedung pimpinan universitas. Mereka minta waktu untuk bertemu dengan pimpinan Harvard University. Sekretaris universitas langsung mendapatkan kesan bahwa mereka adalah orang-orang kampung, sehingga tidak mungkin ada urusan di Harvard yang terkenal itu. Kami ingin bertemu pimpinan Harvard, kata sang suami dengan lembut. Beliau hari ini sibuk, saut sang sekretaris dengan cepat. Oh, tidak apa-apa, kami akan menunggu, jawab sang istri. Selama 4 jam sekretaris itu mengabaikan mereka dengan harapan bahwa pasangan itu akhirnya akan patah semangat dan pergi. Tapi ternyata tidak. Sang sekretarislah yang mulai frustrasi dan akhirnya ia memutuskan untuk melaporkan hal itu kepada pimpinannya. Mungkin jika Anda menemui mereka, ya beberapa menit saja, mereka akan puas dan segera pergi, kata sang sekretaris kepada pimpinan. Sang pimpinan menghela nafas, dengan kesal dia mengangguk. Orang sepenting dia tidak punya waktu untuk urusan yang remeh-temeh. Dan ketika dia melihat pasangan yang mengenakan baju pudar, pakaian usang, sedang ada di ruang tunggu, rasa tidak senangnya sudah mulai memuncak. Sang pimpinan dengan wajah tidak ramah menuju pasangan tersebut. Nyonya itu spontan dengan cepat berkata kepadanya, "Maaf, kami mengganggu waktumu. Begini, kami memiliki seorang putra yang sempat kuliah tahun pertama di Harvard. Dia sangat menyukai Harvard dan bahagia di sini. Tetapi setahun yang lalu dia meninggal karena kecelakaan. Kami ingin mendirikan peringatan untuknya di suatu tempat di kampus ini. Bolehkah?" tanyanya dengan tatapan penuh harap. Sang pemimpin Harvard tidak tersentuh, wajahnya bahkan memerah. Dia berkata dengan tegas, agak kasar, "Nyonya, kami tidak bisa mendirikan tugu untuk setiap orang yang masuk Harvard dan meninggal. Kalau itu kami lakukan, maka tempat ini sudah akan menjadi seperti kuburan." "Oh, bukan begitu," nyonya itu menjelaskan dengan cepat. "Kami tidak ingin mendirikan tugu peringatan. Kami ingin mendirikan sebuah gedung untuk Harvard."
Sang pemimpin Harvard menatap sinis, melirik pada baju usang dan pakaian usang yang mereka kenakan, lalu berkata dengan suara keras, "Sebuah gedung? Apa kalian tahu berapa harga sebuah gedung? Kalian perlu memiliki lebih dari $7,5 juta hanya untuk mendirikan kampus ini." Untuk beberapa saat, nyonya itu terdiam. Sang pemimpin merasa senang. Dia berpikir, mendengar nilai itu, mungkin mereka akan pergi dan ia akan terbebaskan. Nyonya itu menoleh pada suaminya dan berkata pelan, "Kalau hanya sebesar itu, biaya untuk memulai sebuah universitas, mengapa tidak kita buat sendiri saja?" Sang suami mengangguk. Wajah sang pemimpin Harvard menampakkan kebingungan. Maka Tuan Leland Stanford dan Nyonya Jane Stanford bangkit dan berjalan pergi meninggalkan komplek Universitas Harvard. Mereka pergi ke Palo Alto, California, dan di sana mereka mendirikan sebuah universitas yang menyandang nama mereka, sebuah peringatan untuk anak yang tidak lagi dipedulikan oleh Harvard. Leland Stanford Junior University, demikian nama resminya terdahulu ketika dibuka pada tanggal 1 Oktober 1891. Sekarang orang mengenalnya sebagai Stanford University, salah satu universitas kelas atas di Amerika. Ibu bapak saudara-saudara yang terkasih, terlepas dari apakah itu kenyataan atau cuma cerita, tapi ada hal penting yang bisa kita pelajari. Bahwa kita bisa kehilangan hal-hal yang baik dalam hidup ini, khususnya dalam relasi dengan orang-orang di sekitar kita, karena kita dikuasai oleh prejudice, oleh prasangka. Dari mana datangnya prasangka tertentu tentang orang lain di dalam pola pikir kita, dalam mindset kita? Ada beberapa sumber. Salah antara lain apa yang kita kenal dengan sebutan stereotype atau stereotip. Stereotip adalah penilaian terhadap seseorang hanya berdasarkan persepsi terhadap kelompok di mana orang tersebut dapat dikategorikan. Kategorisasi itu bisa berdasarkan aspek fisik, gaya berpakaian, model rambut, dan yang sejenisnya, sampai yang lebih mendasar, aspek yang terkait dengan suku, agama, ras, antar golongan, atau di Indonesia kita kenal dengan istilah SARA. Misalnya anggapan bahwa kalau model rambutnya punk, maka pasti orang itu bandel, pemberontak. Kalau bertato, dia orang jahat. Kalau dari suku tertentu, pasti kasar atau pelit dan yang sebagainya. Kalau beragama atau punya kepercayaan tertentu, pastilah bla bla bla. Begitu seterusnya. Padahal apakah memang sebuah kepastian bahwa keberadaan orang tertentu identik dengan stereotip yang dikenakan kepadanya? Mestinya tidak begitu. Tapi sepanjang sejarah kehidupan manusia, ada begitu banyak konflik yang sudah merusak hal-hal baik dalam kehidupan ini gara-gara prasangka yang bersumber dari stereotip.
Itu sebabnya firman Tuhan mengingatkan kita agar kita menjauhkan diri dari prasangka, agar kita tidak bersikap terhadap orang lain berdasarkan prasangka. Dalam surat Yakobus pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat 4 dikatakan begini. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Sebab jika ada seorang masuk ke dalam kumpulanmu dengan mengenakan cincin emas dan pakaian indah, dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata kepadanya, silakan Tuhan duduk di tempat yang baik ini. Sedang kepada orang yang miskin itu kamu berkata, berdirilah di sana, atau duduklah di lantai ini di dekat tumpuan kakiku. Bukankah kamu telah membuat pembedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Surat Yakobus memakai istilah memandang muka untuk merujuk hal prasangka yang bersumber dari stereotip seperti yang kita bicarakan tadi. Kita dipanggil untuk tidak mengamalkan iman dengan memandang muka. Kalau sikap kita terhadap orang lain masih dilandaskan pada prasangka, memandang muka, maka kita telah membuat pembedaan di dalam hati kita dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat. Hati-hatilah, Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita kembali bersyafaat. Bapa di sorga, Allah yang tidak memandang muka, tetapi melihat kedalaman hati. Kami sungguh bersyukur bahwa itu yang menjadi pilihan sikap yang Tuhan Allah telah lakukan terhadap kami. Maka kami mohon ampun kalau masih suka membiarkan prasangka mendasari sikap kami terhadap orang lain. Untuk itu kami memohon. Maka kami juga mohon hikmat, kekuatan, kemauan agar makin mampu membebaskan diri dari prasangka dan menjadikan kasih sebagai sumber penggerak sikap kami terhadap orang lain. Untuk itu kami berdoa. Ya Bapa, waktu terus berjalan. Tanpa terasa kami sudah memasuki bulan November. Maka kami berdoa untuk persiapan peringatan Natal, baik di gereja-gereja yang sudah kembali melakukan kegiatan onsite maupun yang masih melakukan kegiatan online, agar lewat peringatan Natal yang dipersiapkan, umat-Mu makin mampu menemukan makna kasih Allah. Untuk itu kami berdoa. Bapa, kami juga tetap berdoa bagi gereja dengan kegiatan kesaksian dan pelayanan di masa pandemi ini, agar justru gereja mau makin memberi diri menjadi saluran berkat Tuhan di tengah-tengah kesesakan hidup akibat pandemi. Untuk itu kami berdoa. Kami kembali memohon pimpinan penyertaan Tuhan di dalam istirahat sepanjang malam ini. Kami menyerahkan lagi seluruh keberadaan kami masing-masing beserta keluarga masing-masing. Kiranya tangan kasih Tuhan yang terus menopang, yang terus memeliharakan kami, sehingga kami boleh beristirahat dengan baik
dan besok bangun dalam kondisi yang semakin baik untuk tetap dapat memuliakan nama Tuhan. Kami memohon hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam Ibu Bapak Saudara-saudara yang terkasih. Selamat beristirahat. Tuhan tetap beserta kita.